Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali dalam pembelajaran biologi yang akan kita bahas yaitu tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Untuk bentuk dan ukuran tubuhnya beragam. Tubuhnya makroskopis, bahkan tingginya dimulai dari beberapa sentimeter sampai 115 meter. Dan dapat pula dibedakan bagian-bagian tubuhnya. Antara akar, batang, dan daun sangat jelas perbedaannya. Untuk habitatnya sendiri bisa ada di darat, air, bahkan menempel. Contoh yang ada di darat yaitu eukaliptus. Kemudian untuk yang di air contohnya yaitu teratai atau Nymphaya odorata. Kemudian yang untuk menempel atau epifit di kulit pohon yaitu anggrek hitam atau Collagini pandurata. Untuk bentuk tubuhnya dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan semak. Di sini cirinya adalah berbatang pendek, hidupnya merayap, dan berumpun atau berkumpul. Contohnya yaitu Andropogon nardus atau serai. Kemudian jenis yang kedua dinamakan perdu. Bentuknya ini seperti pohon tetapi batangnya kecil. Contohnya adalah pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Kemudian jenis yang ketiga disebut pohon. Kita tahu pohon cirinya yaitu batangnya besar dan akan semakin tinggi. Contohnya yaitu jati atau Tectona grandis. Kemudian yang terakhir ada bentuk liana. Di sini bentuknya seperti tali tambang dan tubuhnya akan tumbuh melilit pada pohon lain. Contohnya yaitu Calamus rotang atau biasa orang menyebutnya rotan. Selain itu juga berdasarkan letak bakal bijinya, spermatopita dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Gymnospermae, yang kedua adalah kelompok Angiospermae. Untuk Gymnospermae sendiri atau Pinopita yaitu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud di sini adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah atau bijinya berada pada bilah-bilah strobilus berbentuk sisik. Kemudian kelompok yang kedua Angiospermae atau Magnoliopita yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Yang dimaksud di sini adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi oleh daun buah. Daun buah merupakan ovarium yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Kemudian untuk Gymnospermae sendiri tentunya juga bisa dibedakan. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama ada yang dinamakan Cichadinae. Di sini Cichadinae memiliki batang pendek dan tidak bercabang dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Daunnya pun majemuk dengan helaian daun menyirip. Di sini contohnya adalah Cycas atau Pakis hedgi. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua ada yang dinamakan Coniferae. Daun konifer ini
akan berbentuk kecil, tebal seperti jarum atau sisik, dan tampak selalu berwarna hijau. Di sini contohnya adalah Agathis damara atau biasa disebut damar. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi Netinae. Netinae sendiri merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Netinae memiliki daun tunggal berbentuk lembaran dengan susunan daun berhadapan dan tulang daun menyirip. Di sini contohnya adalah melinjo atau Netum nemon. Kemudian klasifikasi yang terakhir ada yang dinamakan Ginkgoinae. Ginkgoinae sendiri merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi 30-50 meter. Batangnya pun bercabang-cabang dengan ruas yang pendek. Daunnya akan berbentuk kipas dengan tangkai yang panjang, tulang daun bercabang, dan daun mudah gugur. Di sini contohnya yaitu Ginkgo biloba. Untuk Angiospermae pun diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yang kita tahu, yaitu Dicotyledoneae dan Monocotyledoneae, atau biasa kita sebut dikotil dan monokotil. Untuk Dicotyledoneae atau dikotil juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, keping biji berbelah dua. Kemudian, batang dan akar memiliki kambium sehingga terjadi pertumbuhan sekunder dan nantinya dapat tumbuh membesar. Batangnya pun bercabang-cabang dengan ruas batang yang tidak jelas. Kemudian berakar tunggang yang bercabang-cabang. Tidak memiliki pelindung ujung akar yang disebut koleoriza dan pelindung ujung batang atau yang disebut koleoptil. Begitupun daunnya biasanya tunggal atau majemuk dengan urat daun menyirip atau menjari dan umumnya tidak berpelepah. Untuk bagian bunganya biasanya berjumlah 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan untuk Monocotyledoneae atau monokotil ya, juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, keping biji tunggal atau satu. Pada umumnya, batang dan akarnya juga tidak memiliki kambium, sehingga nantinya tidak terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak tumbuh membesar. Kemudian pada umumnya, batangnya tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus, dan ruas-ruas pada batang juga tampak jelas. Akarnya biasanya juga serabut. Untuk ujung akarnya dilindungi oleh koleoriza dan untuk ujung batangnya dilindungi oleh koleoptil. Pada umumnya daunnya nanti berdaun tunggal kecuali pada kelompok palem-paleman. Kemudian urat daunnya sejajar atau melengkung dan umumnya berpelepah daun. Sedangkan untuk bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Begitu untuk spermatopita, dan untuk spermatopita sendiri pun memiliki peranan seperti klasifikasi yang lain. Contohnya tadi ada Ginkgo biloba yang biasanya
untuk kosmetik. Kemudian untuk netum nemon atau melinjo itu biasanya juga untuk bahan makanan, untuk emping itu ya. Kemudian untuk sikas biasanya untuk tanaman hias. Banyak peranan dan manfaatnya. Saya kira cukup untuk spermatopita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.